saya waktu itu bener-bener down ngeliatin anak kondisi udah terbaring seperti itu dengan luka yang ada di tangan sama kaki. Tapi adek bohong jadinya ditempelin langsung tangan dulu. ke tangan dulu ya. Pengen marah tapi fokusnya ke anak dulu. Marah, saya pengen marah, cuman ya kita yang penting anaknya dulu kita selamatkan. Dia nyampaikan bahwa adek disetrika mama apa, kalau mama ditangkap polisi kayak gimana? Nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Sang ayah bertanya kepada anak, kalau mama masuk penjara, bagaimana dengan adik? Sang anak menjawab, nggak apa-apa, Pak. Wow, begitu traumanya si anak. Sehingga dia tidak lagi mau pulang, tidak lagi mau berurusan dengan masa lalunya yang begitu kelam. Sangat pilu apa yang dirasakan oleh si anak. Lalu, apa yang diinginkan oleh keluarga besar terhadap sang ibu yang diduga kuat melakukan kekerasan terhadap anak? Tonton terus kami, lengkap di Saksi Kata Bangka Pos. Ya, jadi selama si anak bersama ibu, setelah saya menikah dengan istri saya sekarang, kita bertemu pun tidak ada sama sekali menemukan hal-hal yang janggal. Jadi semuanya berjalan dengan baik, ibunya sudah rumah sendiri, terus si anak kalau ketemu sama kita pun tidak ada menceritakan hal-hal yang seperti dipukul ataukah dimarahin, itu tidak ada terdengar oleh kita. Semuanya Baik dari si ibu maupun si anak. betul, semuanya baik semua, nggak ada sama sekali yang cerita seperti itu. Dan saya kira mungkin ibunya sudah kehidupan baru, artinya bisa menjaga dan merawat si anak. Kan tetapi setelah mendapatkan kabar seperti ini, satu persatu banyak yang menyampaikan. Baru terkuak semua, Baru terkuak. satu persatu. Iya, terkuak. Termasuk peristiwa yang viral itu Betul, ya. betul. Waktu itu saya ke rumah sakit itu saya kayak gimana ya? Saya orangnya Ini darah daging masih. iya, saya marah pun kesal. Yang jelas saya waktu itu bener-bener down ngeliatin anak kondisi udah terbaring seperti itu dengan luka yang ada di tangan sama kaki. Kita tidak menutup kemungkinan kita walaupun laki sekeras apapun kalau ngeliatin anak kita untuk berusaha tegar. Pengen marah tapi fokusnya ke anak dulu. Marah, saya pengen marah, cuman ya kita yang penting anaknya dulu kita selamatkan. Setelah itu baru kita mau diapakan setelah anaknya selesai, saya bilang. Biasa kita bertemu itu 1 bulan sekali, kita sambil antar uang bulanan. Itu biasa 1 bulan sekali, dan itu ada makanan, ada uang. Ada momen jalan-jalannya, keliling-keliling ada ya? Ada, cuman maksudnya nggak setiap hari. Ada momen yang seperti itu, ada kita jalan sama-sama, kadang kita makan bareng, ada terus kadang-kadang kita ajak ke rumah, dia mau tapi sama si ibunya. Jadi saya dapat informasi itu dari salah satu orang yang tidak dikenal melalui pesan untuk menyampaikan anak saya dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemudian saya mencari informasi benar. Memprihatinkan ini bagaimana kondisinya kala itu? Dia disampaikan bahwa memprihatinkan untuk segera dicek, dia bilang. Dicek. Ya, saya cek kondisinya seperti itu. Apa yang waktu itu masih lihat dalam kondisi si anak? Jadi waktu pas saya temuin di rumah sakit Timah itu, si anak tangannya udah diperban, ditutup perban. Tangan kiri. Tangan kiri. Kiri diperban dari mana? Di sini? Dari sini sampai sini. Sini ya. Iya, diperban. Kemudian di paha kiri, terus ada betis di atas ditutup juga.
Sebelah kanannya terbuka, yang sebelah kaki kanannya terbuka, tapi ada bekas. Terbuka nih apa nih? Sobek kah atau Dia tidak sobek, tapi ada luka. Jadi terbuka nggak diperban. Ada Oke. 2 luka di kaki sebelah kanan. Saya lihat, saya cek, kemudian saya tanya, karena di waktu itu dia dibawa oleh kakaknya si ibu. Saya tanya, apa yang terjadi dengan si anak? Dia bilang, saya minta maaf, saya nggak bisa jaga si anak. Terus mohon maaf sambil nangis. si kakak Kakak ibu, betul. Nah, terus saya tanya lagi, apa yang terjadi? Saya bilang, nggak mungkin kalau disiram air panas. Saya bilang gitu kan. Saya udah dapat informasi, informasinya itu udah valid. Saya tanya lagi, nggak mungkin, saya bilang, kena air panas. Nantilah dibilang, ntar diceritakan, dibilang kan dari si kakaknya. Kemudian saya keluar, saya cari salah satu perawat yang saya tidak tahu namanya. Saya coba tanya, Kak, saya mau tanya, si pasien yang di dalam, anak kecil, kira-kira kena apa? Saya bilang gitu kan. Itu sepertinya benda hangat yang ditempelkan di tangan. benda hangat yang ditempelkan. Iya, benda Kulit hangat. ya. Betul. Kalau saya bilang juga, dari si perawat pun mungkin sudah mengetahui, tapi mereka hanya untuk mendalami saja nantinya kan. Jadi artinya apa yang disampaikan sebelum yang saya dapat informasi itu bahwa memang valid ceritanya kan. Nah, saya cari-cari lagi informasinya dan memang betul si anak. Nah, pulang dari rumah sakit, si anak saya tanya. Ini berapa lama nih waktu itu? Di rumah sakit lebih kurang sekitar 30-an menit. Di rumah sakit. 30-an menit. Ya, dalam Oh, di perawatan. di perawat itu boleh langsung pulang? Boleh langsung pulang. Oh, tidak rawat inap ya? Tidak rawat inap. Jadi pas itu saya bawa si anak ke dalam mobil, saya pertanyakan, "Nak, ini diapakan?" Saya bilang kan, "Siapa yang ngelakuinnya?" Saya bilang. Nah, si anak menjawab, diceritakan. Karena si anak kan apa yang dipertanyakan oleh orang, ya itu yang dijawab. Yang dijawab, ya tulus lah, dia akan menjawab apa adanya. Ya, disampaikanlah kalau saya diinikan sama mama, dibilang disetrika. Diinikan sama mama tuh apa maksudnya? Disetrika, iya disampaikan. Disampaikan oleh anak seperti apa? Masih ingat tidak kalimat yang diucapkan si anak waktu itu, waktu ditanya? Dia nyampaikan bahwa adik disetrika mama apa? Disetrika mama. Terus ini kan panjang, saya bilang kan sama si anak, ini kan panjang, Nak, kok bisa? Terus dibilang ini gara-gara sosis, Pak, dibilang. Gara-gara sosis? Sosis. Maksudnya? Jadi cerita setelah dari selesai itu ya, jadi ceritanya itu si anak ini ada 2 sosis yang saya ketahui ya. Jadi si anak menceritakan bahwa ada 2 sosis. Sosisnya ini dimakan sama anak dua-duanya. Nah, si ibu, informasi dari si anak, sedang masak nasi goreng. Sosis itu untuk nasi goreng? Mungkin sosis yang satunya untuk anak, satunya untuk ibu, mungkin buat nasi goreng. Nah, ibunya tengah masak nasi goreng. Nah, pas ditanya, sosisnya hilang. Nah, si anak ngaku bahwa udah dimakan. Nah, si pengakuan anak bahwa teflon yang buat masak nasi goreng itu ditempel di tangan. Loh, bukan setrikaan dong? Nah, jadi teflon dulu, setelah itu baru pakai setrika. Kondisi anak saat itu sedang duduk nonton TV. Karena di waktu itu... Ini cerita anak ya? Cerita anak, karena di rumah itu mereka berdua. Tidak ada saksi yang lain. Jadi saksinya itu dari anak dan korbannya si anak. Dapat cerita dari anak yang dia menceritakan ke kita semua. Di waktu yang udah senggang, kondisi si anak sedikit tenang, tak tanyain, "Nak, cerita awalnya kayak gimana? Bisa..." Manggilnya Nak juga? Atau? Manggilnya nama. Oh, manggilnya nama ya? Ya, manggil nama. Tak tanyain, "Nak, ceritanya seperti apa? Kok bisa diitukan sama mama?" Bilangin. Terus diceritain lah bahwa dia itu
makan sosis yang disediakan oleh ibunya, terus dimakan sama dia dua-duanya. Yang satunya kan nggak ada, ditanyain sama ibunya, mana satunya? Dia nggak ngaku. Nah, terus ditanya-tanya-tanya, barulah ngaku bahwa udah dimakan dua-duanya. Nah, setelah itu dia bilang, ditempelin Pak, pakai yang buat masak nasi goreng, dia bilang. Saya cari Buat masak nasi goreng, dia nggak bilang apa itu. nggak bilang apa, cuman dia bilang buat masak nasi goreng warnanya hitam. Jadi saya cari gambar di Google, saya cek. Tunjukin. Iya, tunjukin. Ini bukan. Iya Pak, itu Dan itu apa tuh? teflon. Teflon. Iya, teflon. Jadi ditempel lah. Kondisi dia lagi duduk nonton TV, dia bilang ditempel lah pakai itu. Terus kemudian yang setrikanya seperti apa nak? Habis di teflon baru disetrika. Seharusnya kalau semisalkan kita hilap sekali, astagfirullah, anakku teriak-teriak minta ampun gitu. Tapi ya gitu, nggak ada yang sama sekali. Memang di rumah memang mereka berdua. Iya, kemungkinan kalau saya bilang sih karena mungkin saya tidak menuduh ya, mungkin karena udah sering dimarahin. Mungkin kalau si anak teriak, tetangga jadi nggak terlalu heboh mungkin. Seharusnya kan kalau misalkan ada kejadian sesuatu yang bikin orang teriak kencang kan artinya tetangga ngeliatin dong, panik. Mungkin saya menduga karena udah sering si anak dimarahin, jadi mungkin tetangga biasa mungkin. Marah saya, marah besar saya. Kemudian ya saya tunggu etikat baiknya di waktu itu. Saya tunggu, bukan arti saya si ibunya minta maaf sekali, bukan. Cuman saya tunggu dia datang untuk mengobatin si anak. Karena yang kita tahu kondisi yang seperti itu udah bukan manusiawi lagi loh. Kita maunya dia datang, minta maaf sama anak, mengobatin semua luka yang ada. Tapi sampai detik 13 sampai 14 hari saya tunggu. Tidak ada sama sekali dari orang. Hampir setengah bulan ditunggu dari peristiwa itu. Betul. Kejadian Tidak ada komunikasi apapun. Tidak ada komunikasi apapun. Jadi di malam itu waktu pas kejadian saya mengetahui kondisi anak seperti itu, saya coba kontak si ibunya. Saya tanyain kronologinya seperti apa. Dia marah-marah sama saya. Kenapa dibilang nuduh saya gini-gini? Lah, kan memang kalian berdua, saya bilang, tinggal di rumah itu. Oke. Tidak ada yang lain. Si ibu sempat membantah semua itu, semua Betul, cerita itu. Betul. Nah, itu saya telepon, dia membantah semua. Dia bilang, kenapa nuduh saya? Dia bilang, ya saya jelaskan, karena di rumah itu kan kalian berdua, tidak ada orang lain, saya bilang kan. Artinya kalau si anak ada apa-apa dan terjadi sesuatu, ya kamu mengetahui, karena kamu sebagai orang tua, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kenapa mau lapor saya ke polisi? Enggak seperti itu, saya bilang. Saya Dia udah tantang begitu. Iya, udah tantang saya seperti itu. Nah, terus saya bilang, bukan seperti itu, saya bilang. Saya butuh penjelasannya, karena tujuan saya, kronologinya seperti apa, kita tahu cara mengobatin si anaknya seperti apa. Kalau memang kena air panas, kita sampaikan loh ke dokter, dok, ini kena air panas, baiknya obatnya seperti apa gitu loh. Kalaupun kena setrika, maunya seperti apa, ya jadi kita tahu. Ini kita tanya apa, dia jawabnya apa, malah nggak mau sama sekali menyampaikan. Nah, saya coba lagi, saya ulik lagi, dia bilang si anak masak air panas. Ini cerita ibunya ya. Cerita ibunya, masak air panas, terus udah selesai diangkat, ketumpahan sama si anak. Diangkat ibunya, anaknya ada di situ. Enggak, si anak yang angkat air panas. Gimana ini ceritanya nih? Jadi cerita dari ibunya, dia si anak, Si ibu yang masak air panas, enggak, si anak yang masak air panas. Jadi Udah bisa? Enggak bisa. Iya, makanya bagaimana Makanya. menurut saya? Jadi kan kita hanya Ini cerita ibu ya. iya, cerita ibu. Jadi saya itu hanya mencocokkan cerita saja. Ketika ibunya menyampaikan si anak masakin air panas, si anak ngangkat,
logika kita kan berjalan. Nggak mungkin anak 7 tahun bisa masak air panas. Jangan suruh masak air panas, kita suruh belanja pun kalau nggak bawa catatan, dia lupa. Nah ini dia bilang ngangkat air panas, ketumpahan, matangan dibilang gitu. Tapi saya nggak sampai di situ. Jadi saya itu hanya butuh penjelasan si ibunya. Nggak sampai di situ, saya cari informasi lagi, saya tanya lagi sama anak. Informasi yang saya dapat yang ini, si anak jawab ini, artinya jawaban dari anak dan orang lain loh yang benar. Kejadiannya itu tanggal 15 malam. 18 saya mendapatkan informasi. Tanggal 20 kita jemput lagi si anak untuk kita ambil. Kita ambil artinya kita bukan mencuri hak, tapi kita ambil tujuannya untuk memulihkan kondisi anak. Jadi pengobatan semua kita yang ambil alih. Oke. Selama hampir setengah bulan itu sendiri, si ibu pernah bertanya kah? Kemudian mungkin bagaimana kabarnya, di mana atau apa sih si anak? Sejauh ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Dan itu pun dari kakaknya si ibunya WA ke istri saya menyampaikan bahwa mereka kangen sama si anak. Logika. Kangen siapa nih? Mereka. Mereka ini dari berarti keluarganya. Keluarganya. Betul. Bukan si ibu. Bukan si ibu. Tidak ada kata-kata yang menyampaikan kalau si ibu kangen, nggak ada. Tapi mereka menyampaikan bahwa kangen sama si anak. Oke. Diajak pulang karena si anak setelah kita jemput di tanggal 20 itu, kita jemput bawa pulang ke rumah kita, si anak sama sekali nggak mau pulang. Dia bilang pengen di rumah ini, dia bilang lebih nyaman, lebih banyak teman, dia bilang. Nah, dari tanggal 20 itu sampai tanggal 28 itu sama sekali tidak ada yang dikatakan si ibunya untuk datang menemui anak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bang Sigit atau Mas Sigit tidak pernah mempertanyakan itu kepada sang ibu? Jadi saya menanyakannya itu di saat kejadian di tanggal 18. Karena jawaban dia seperti itu, saya kira kita udah sama-sama besar, tidak perlu disampaikan lagi bahwa kamu harus datang ngurus anak. Mungkin tidak, karena kembali ke orangnya. Bahwa kalau memang kan dia memang tahu si anak sedang sakit, harusnya dia datang dong. Seperti saya pun dapat informasi seperti itu, langsung saya cari info, benar atau enggak, valid atau enggak. Tanggal 26 itu kita ke Polres Pangkal Pinang. Kebetulan ada beberapa teman saya di situ kan, saya mencoba. Apa yang melatar belakanginya? Kan udah lama nih berarti. Betul. Hampir setengah bulan lebih kan? Betul. Tentang waktunya. Jadi tanggal 26 itu saya melatar belakangi melihat anak sedang sakit. Si ibunya, saya ngeliatin story di Instagramnya, sedang makan-makan. Senang-senang lah bahasanya. Tunggu. Anak sakit, Ibunya dengan makan. kondisi yang Iya. sedramatis Iya. itu, Iya. Mas Sigit lihat ibunya Iya. justru posting sesuatu yang Iya, senang-senang. seperti tidak terjadi apa-apa. Iya, betul. Dan itu pun karena kita nggak sama sekali kontak-kontakan, nggak follow-followan di Instagram, nggak ada. Cuman kita dapat foto dari orang, video yang ini loh dibilang. Ini dari orang lain lagi. Betul, dari orang lagi. Nih ibunya lagi di sini-sini, dia bilang gitu kan. Wah, saya bilang, udah memang nggak seharusnya lo seperti ini. Harusnya anak yang seperti ini dia temuin anak, merawat anak, menjaga anak, harusnya seperti itu. Karena yang kita tahu kan selama ini dia yang bilang menjaga anak kan, tapi nyatanya seperti itu. Nah, tanggal 26 itu saya dari situ dapat info seperti itu. Saya datang ke Polres Pangkal Pinang, nemuin teman-teman. Saya menceritakan kronologinya dari awal semua. Saya ceritakan bagusnya seperti apa. Dari mereka pun udah menyampaikan bahwa ini itunya sudah kami ketahui. Dari pihak rumah sakit sudah melaporkan ke kami unit PPA. Tapi kami masih menunggu dari orang tuanya.
Oke. Jadi sebelum saya melapor dari unit PPA sudah mengetahui dulu karena dapat laporan dari rumah sakit. Oke. Nah, jadi Dapat informasi dari rumah sakit ya. Jadi iya. Jadi pihak rumah sakit itu menyampaikan bahwa ada kejadian yang tidak masuk akal. Yang Ya, tidak lazim terjadi di rumah sakit. Betul. Karena pengakuannya seperti ini, nyatanya seperti ini. Udah. Dari situ kita menceritakan kronologi, dari pihak unit PPA pun menyampaikan bahwa kami sudah mendapatkan informasi yang seperti ini. Nah, seperti apanya? Mereka bertanya, maunya seperti apa? Jadi, saya datang ke sini untuk menyampaikan baiknya ibunya dipanggil atau seperti apa, karena sampai saat ini kita tidak mengetahui seperti apa kronologi yang terjadi. Karena yang kita tahu kan kronologinya ceritanya dari anak. Nah, dari situ besok paginya malamnya kita selesai. Tanggal 28 kita balik lagi. Si anak kita dimintai bawa anak, kita dampingi anak. Si anak menceritakan semua yang terjadi sama Ini sudah buat penyidik. laporan berarti ya waktu itu ya. Tanggal 28 itu kita dimintai keterangan tapi belum bikin LP. Mau belum bikin Belum. LP, baru dimintai keterangan. Betul, Bercerita saja. bercerita, bagusnya seperti apa kan. Tanggal 28 kita balik lagi bawa anak, semua diceritakan oleh anak, sampaikan. Datang si Kanit menyampaikan ini sudah masuk ke ranah hukum. Lebih baik bikin laporan biar kita yang menyelidiki apa yang terjadi. Tanggal 28 jam 12 siang saya masuk ke ruang SPKT, saya bikin laporan, menceritakan lagi semua kronologinya. Selesai dari situ, saya balik lagi ke ruangan unit PPA untuk menemui anak saya. Saya dihadapkan dengan surat BAP menceritakan bahwa yang diceritakan anak itu seperti ini, dan memang semuanya memang betul dari anak apa yang disampaikan ke saya dan disampaikan ke unit PPA, memang betul itu yang dirasakan si anak. Jam 3 kita selesai, jam 4 kalau nggak salah jam 4 unit PPA bergerak untuk menjemput si ibu, karena yang kita dapat informasi awalnya mengirimkan surat dulu untuk klarifikasi untuk panggilan ya. Tapi karena mungkin rananya udah terlalu jauh dan jarak kejadiannya pun udah jauh, mungkin polisi ambil tindakan, dijemput, dibawa ke Polres. Malamnya ada anggota menyampaikan bahwa si ibu sudah kita proses penyelidikan, nanti untuk lebih lanjutnya nanti coba datang ke kami. Oke, dan itu berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai sekarang. Lalu apa yang ingin Mas Sigit dan keluarga harapkan dari laporan ini sendiri? Saya harapkan kalau udah masuk ranah hukum dan ini benar-benar memenuhi semuanya, kan ini bisa masuk ke ranah yang jauh lebih serius. Betul. Jadi saya lihat dari semua yang telah terjadi dan jarak waktu yang sudah kita pertimbangkan itu, karena saya masih mikir loh, karena takutnya mental anak kondisi saat itu kan masih rapuh. Ketika misalkan si ibunya ditangkap, dimasukkan penjara, takutnya makin rapuh lagi. Itu sudah saya pikirkan. Tapi sejauh ini si anak sama sekali tidak pernah menanyakan ibunya. Tidak. Sampai sekarang tidak. Tapi dia tahu ibunya sekarang udah Belum tahu. Jadi saya akan ceritakan ketika anak kalau sudah menanyakan ibunya. Karena saya pikir anak belum menanyakan ibunya, artinya dia masih ada rasa trauma tentang ibunya. Kemarin di awal waktu kemudian diajak ke kantor polisi dan bercerita, anak nanya nggak? Saya hanya menyampaikan, Dek, kita ke kantor polisi yuk, main, nemuin teman papa, saya bilang gitu. Nah, terus setelah itu saya sampaikan, kalau mama ditangkap polisi kayak gimana? Nggak apa-apa, Pak. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu? Iya. Si anak bilang begitu? Iya. Kalau mama ditangkap polisi, iya. Gimana? Nggak apa-apa jawabnya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Kemarin kita
coba mau ngambil sepeda nggak di rumah air hitam, kita bilang. Nggak mau, takut, dia bilang. Mau sekolah lagi nggak di tempat yang lama? Nggak, pengen sekolah yang baru aja. Jadi kita hanya meluruskan keinginan anak dan kita tidak mau membebankan anak, takut kembali terulang. Jadi apa yang disampaikan dia bilang tidak mau, ya udah kita. Mas Igin melihat si anak trauma berat dengan Berat. Trauma semua yang berhubungan dengan yang di sana. Trauma berat. Dan berbagai hal, teman, lingkungan mungkin. Betul, dia trauma berat. Terlihat sekali. Terlihat sekali, dia sama sekali kalau kita bicarakan kayak model kemarin saya bilang ambil sepeda di sana. Enggak, adik takut pak, dia bilang. Dari situ kita menilai bahwa memang si anak memang sepertinya sudah tidak mau lagi kembali ke masa itu. Sejauh ini si anak sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah dibantu psikologi, tadi juga udah dibantu dari pihak Kementerian Sosial, didampingi psikolog. Nanti ada beberapa hari lagi untuk terapi lagi, udah diundang lagi untuk lakukan terapi, karena hasil hari ini dengan hasil yang sebelumnya sedikit jauh berbeda. Karena sebelumnya itu kalau kita bilang dia dikasih gambar pohon, batangnya bagus, daunnya acak-acakan. Jadi dari situ psikolog menilai bahwa si anak benar-benar trauma yang sangat dalam. Di awal-awal. Betul, di awal-awal. Nah hari ini tadi si anak dikasih gambar lagi, hasilnya sedikit memuaskan. Jauh lebih baik. Betul, jauh lebih baik. Saya udah tekankan lagi ke keluarga saya, jangan ada yang menyebutkan cerita lama ataukah menyebutkan nama orang tuanya, sementara kita tahan dulu, terkecuali si anak menanyakan orang tuanya ataukah dia minta untuk ketemu orang tuanya, baru kita bantu dampingi. Karena yang kita takutkan, karena si anak tidak sama sekali bertanya, kita takutkan dia bakal trauma kembali. Saya berharap, saya juga udah sama istri udah menyampaikan bahwa si anak kita yang rawat sampai besar nanti. Nanti ketika dia sudah besar, dia bisa memilih mau bersama kita atau mau sama keluarga yang lain. Ya monggo, yang penting kita pulihkan dulu dia dari sekarang sampai dia besar. Dan istri yang sekarang oke dengan itu? Alhamdulillah, istri saya sekarang semuanya, kalau saya bilang kadang saya lupa, istri saya udah duluan. Jadi tidak perlu kita sampaikan, istri saya udah benar-benar actionnya aktif sekali. Kalau dari saya sih, apa yang diperbuat, ya itu dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang kita lakukan di negara kita ini, semua ada hukumannya. Jadi sebelum melakukan, ada baiknya memikirkan ke depannya. Jadi yang saat ini pun, yang terjadi pun yang sangat miris itu anak kandungnya. Jadi udah lanjutkan sampai memang dia menyadari apa yang telah diperbuatkan dia itu memang benar-benar salah besar. Untuk si anak, saya berharap anaknya ketika udah bersama saya berusaha bersama istri untuk menghidupi dia, untuk ngedidik dia sampai besar, berharap menjadi anak yang berguna. Termasuk untuk keluarga, untuk cita-cita ada, karena dia udah menyampaikan pengen jadi salah satu anggota angkatan darat, dia bilang. Nah, saya berusaha mewujudkan semaksimal mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.